Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah kajian yang bertema menjaga diri dan keluarga dari fitnah akhir zaman. Kenapa harus menjaga diri, Bu? Dari fitnah akhir zaman. Apakah fitnah ini sangat membahayakan? Tidak diragukan lagi, fitnah akhir zaman adalah fitnah yang luar biasa. Bahkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nas." Telah datang suatu masa zaman, ya'ti 'alan nas, datang suatu masa kepada manusia, al-qabid, di mana di masa tersebut orang yang berpegang teguh ala dinihi, di atas ajaran agamanya, kal qabid 'alal jamar, seperti orang yang memegang bara api, ya. Ibu, ada yang bisa megang bara api? Kalau bisa berarti lulusan debus, ya. Ayo, Masya Allah. Ini adalah analogika yang digunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggambarkan bahwasanya betapa besar dampak buruk dan juga betapa besar bahayanya daripada fitnah akhir zaman. Sampai-sampai orang itu tidak kuat untuk bisa istiqomah di atas agamanya. Bahkan orang yang istiqomah di atas agamanya dianggap sebagai gharib, orang yang aneh. Mulai berjilbab, menutupi aurat dengan baik dan benar serta sempurna dianggap aneh. Ya, kemudian mulai istiqomah, melaksanakan ketaatan kepada Allah, sholat tepat pada waktunya di masjid khususnya untuk laki-laki, itu dianggap aneh. Ya, seperti saat ini jamnya nggak kuat ini untuk hadir majelis ilmu. Ini jam-jamnya bobok ciang, ya. Ibu hadir di kajian saat ini di Masjid Sud Mutia, ini dianggap aneh. Ih, enak ngopi kalian, enak tidur rebahan, Masya Allah, sambil gini-giniin HP, Masya Allah. Sekarang ibu harus konsentrasi, duduk dengan perhatian, duduk dengan betul-betul fokus mendengarkan ilmu yang disampaikan. Ini aneh ya. Buktinya nggak semuanya, apalagi ini di akhir bulan Desember, yang pada rebutan nyari diskonan, yang pada rebutan ngisi liburan di luar kota, jalan-jalan, tapi ibu masih menggunakan nikmat waktu luang untuk hadir di majelis ilmu. Ini bakal dianggap aneh. Ih, liburan kok masih kajian, ya? Kan kemarin, bukan yang sekarang. Masya Allah, ibu mengungkit-ngungkit. Masya Allah, kok ibu ingat saya? Kita pernah ketemu ya sebelumnya. Masya Allah, Alhamdulillah, Allah berikan lagi kemudahan untuk bisa bertemu, dan ini adalah pertemuan yang indah, dari taman surga ke taman surga, karena rihlahnya para penuntut ilmu yaitu adalah dari taman surga ke taman surga, bukan taman neraka ke taman jahanam. Ya, tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang melalaikan kita, ya, daripada mengingat Allah, ini adalah taman di mana kita akan disuguhi dosa, maksiat, yang itu akan mengakibatkan kita dimasukkan ke dalam neraka. Dan betapa indahnya ketika jamaah sekalian Allah mudahkan mendapatkan nikmat waktu luang digunakan untuk ketaatan. Di antaranya adalah hadir di majelis ilmu. Nah,
Menjaga keluarga atau menjaga diri dan keluarga daripada siksaan api neraka, ini adalah merupakan kewajiban setiap keluarga yang beriman. Kewajiban. Ini adalah merupakan kewajiban. Kenapa dikatakan kewajiban? Karena ini perintah Allah. Allah kalau memberikan perintah, hukumnya apa? Wajib untuk dilaksanakan. Allah kalau memberikan larangan, hukumnya apa? Wajib untuk ditinggalkan. Maka hukum daripada menjaga diri dan keluarga daripada siksaan api neraka ini adalah merupakan kewajiban. Kewajiban setiap kita umat Islam terhadap diri kita dan keluarga. Dari mana kita mengetahui ini kewajiban? Firman Allah Subhanahu wa taala, silahkan dilihat Quran surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim 666. Surat yang ke-66 ayat 6. Udah saya bilang kalau kajian sama saya nyari ayat jangan pakai Quran Android. Nyekrolnya kejauhan nanti. Langsung aja, kan udah ada AI, udah ada Google, udah ada internet, langsung aja ya. Dapat screenshot langsung update status. Guys, ya. Menjaga diri dan keluarga daripada siksaan api neraka wajib loh. Nah, ini wajib. Quran surat At-Tahrim surat ke-66 ayat 6. Sudah dapat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman. Ini sudah seringkali saya menyampaikan kaidah. Kalau Allah memulai firman-Nya dengan menghimbau orang-orang yang beriman dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu, mesti ada dua pilihan di sana, kata Abdullah ibnu Mas'ud. Kalau ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, mesti ada dua pilihan, kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Salah seorang sahabat pakar tafsir namanya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengawali firman-Nya dengan ya ayyuhalladzina amanu, mesti ada dua pilihan. Apa tuh pilihan yang pertama? Yaitu pertama bisa jadi ada perintah yang datang di setelah ya ayyuhalladzina amanu, sehingga wajib untuk kita melaksanakannya. Kemudian pilihan yang kedua, setelah ya ayyuhalladzina amanu bisa jadi ada larangan. Ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6 ini ada apa? Ada perintah atau ada larangan? Perintah. Ku artinya adalah jagalah anfusakum, diri kalian. Jadi yang pertama kali dijaga adalah diri kita dulu. Ibaratnya kayak di pesawat kan biasanya pramugari memberikan apa? Memberikan panduan bahwasanya kalau nanti terjadi pengurangan oksigen, maka kalau nanti ada alat bantu keluar yang diberikan kepada siapa dulu? Anaknya dulu atau ibunya dulu? Ibunya dulu. Walaupun kita betul-betul sayang sama anak, tapi yang dijaga atau yang diberikan bantuan pertama itu adalah kepada ibunya dulu, pada ayahnya dulu, orang tuanya dulu. Maka yang wajib untuk dijaga adalah dirinya dulu nih, sebelum anaknya, ya, sebelum anaknya. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian daripada siksaan api neraka. Kenapa kita harus menjaga diri dan keluarga daripada siksaan api neraka? Karena di dalamnya tempat yang mengerikan. Kita lihat di lanjutan ayatnya. Waquduhan nasu wal hijarah. Begitu mengerikan keadaan neraka, bahan bakarnya itu diambil dari manusia. Ya, dari daging-daging manusia, dari tulang-tulang manusia, dari tengkorak manusia. Minumannya pun juga diambil dari darah yang orang-orang yang dibakar, yang disiksa di dalamnya. Wal hijarah, dan juga bebatuan. Bebatuan yang dimaksud di sini adalah berhala. Berhala. Ya, yang dimaksud di sini adalah yang akan dijadikan bahan
bakar daripada api neraka, yaitu batu. Yang dimaksud di sini adalah berhala, yaitu batu-batu yang selama di dunia disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Patung-patung berhala yang disembah oleh manusia, maka akan dimasukkan ke dalam neraka, dijadikan sebagai bahan api neraka, menyiksa manusia. Kemudian di antara bentuk mengerikannya neraka adalah alaiha. Dilanjutkan ayat yang sama, ya. Alaiha, di atas neraka itu terdapat penjaga malaikat yang memiliki sifat apa? Giladun, keras. Shidadun, kasar, keras. Gilad adalah kasar, shidad adalah keras. Jadi dia menarik orang-orang yang akan disiksa di dalam neraka itu tidak dengan tarikan yang lembut. Tetapi kalau sudah ada keputusan si fulan bin fulan, fulana binti fulan termaksud daripada penghuni neraka, maka malaikat penjaga neraka akan menarik dengan sekeras-kerasnya, sekasar-kasarnya, begitu keras dan kasarnya sampai-sampai muka yang ada di atas jatuh, tersungkur di atas tanah, dan sudah itu masih terus diseret sampai dilemparkan ke dalam neraka, Nah, ini diantara bentuk mengerikannya api neraka. Ya, maka tentu dari singkat penjelasan atau ayat yang disampaikan oleh Allah di dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6, kita mendapatkan bahwasanya neraka adalah tempat yang mengerikan. Neraka adalah tempat yang mengerikan, yang menyeramkan. Tidak ada satupun kebaikan dan kenikmatan di dalamnya. Di dalamnya berisikan sengsaraan, di dalamnya berisikan tentang siksaan. Maka siapa yang mau disiksa dan sengsara, celaka keadaannya, tentu tidak ada yang mau. Maka di antara upayanya, inilah yang akan kita bahas. Maka dari mukadimah ini kita mendapatkan pelajaran, menjaga diri dan keluarga merupakan kewajiban yang hendaknya dilakukan setiap keluarga yang beriman. Langkah praktis yang pertama. Jadi ada 6 insya Allah yang kita bahas secara singkat. Ya. Secara singkat dan praktis. Penjelasannya aja praktis. Ya. Tapi untuk melaksanakannya, ya butuh kesabaran, butuh proses, ya, butuh waktu, tenaga, dan seterusnya. Ya. Tentunya butuh juga pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena tidak ada yang bisa mudah kecuali yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara upaya untuk bisa menjaga diri, yang pertama, mulai dari diri sendiri. Dengan 2 cara. Mulai dari diri sendiri dari dua cara. Pertama, introspeksi diri. Introspeksi diri, perhatikan ibadah kita, perhatikan akhlak kita, perhatikan amal ibadah kita. Apakah yang udah ada di dalam diri kita ini termaksud yang baik atau masih terdapat banyak kekurangan? Kalau sudah ada yang baik, tinggal ditambahkan, konsisten, dilanjutkan usaha yang baik. Tapi ternyata kalau didapatkan dari diri setelah introspeksi diri ternyata banyak kekurangan, maka berupayalah untuk apa? Menutupi kekurangan tersebut dengan adanya perubahan. Dengan adanya perubahan. Sebelum menasihati keluarga, pastikan diri kita sendiri sudah berada di dalam kebaikan. Apakah kita sudah berupaya menjalankan perintah Allah? Apakah kita sudah berupaya untuk menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian yang kedua, jadilah teladan. Jadilah teladan. Jadi mulai dari diri sendiri itu dengan 2 cara. Pertama, introspeksi diri. Dan yang kedua, berupaya menjadi teladan. Menjadi teladan yang baik, teladan dalam ucapan, teladan dalam perbuatan. Tunjukkanlah kepada keluarga kita, kepada pasangan kita, terlebih kepada anak-anak kita, akhlak yang baik.
pribadi yang baik dari diri kita. Tunjukkan akhlak dan ketaatan melalui tindakan yang nyata. Bukan hanya sekedar dari cerita. Buktikan dengan tindakan yang nyata. Bukan hanya dari cerita atau hanya dari penyampaian perkataan. Agar apa? Agar anak kita mendapatkan nilai motivasi. Keteladanan orang tua sekalipun belum disampaikan dari nasihat ucapan, maka itu sudah menjadi pelajaran. Oh, orang tuanya rajin bangun malam, orang tuanya rajin salat tepat pada waktunya, orang tuanya rajin melaksanakan puasa Ramadan, puasa sunnah, orang tuanya rajin untuk selalu berada di dalam kebaikan, hadir majelis ilmu. Maka insya Allah anak kita pun juga akan berupaya menjadi anak yang baik, karena yang dia lihat adalah yang baik, yang dia dengar adalah yang baik. Ya. Maka berikanlah keteladanan. Jangan kita sampai mengajak anak atau memerintahkan anak melakukan kebaikan, tapi kita sendiri tidak melakukannya. Dan ini tentu akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana penjelasan yang ada di dalam firman Allah, Quran surat As-Saff, ayat yang ketiga. Sudah dapat surat As-Saff ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kabura maqtan 'indallahi. Ya, surat As-Saff surat yang ke-61. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ketika seorang mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak berupaya melakukannya, maka akan mendatangkan benci dan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat As-Saff ayat yang ke-3. Maka ayat ini memberikan ancaman kepada kita, janganlah kita menyuruh orang untuk melakukan kebaikan, sedangkan kita sendiri tidak ada upaya untuk melaksanakannya. Berbeda kalau memang kita tidak ada upaya. Ini tidak berupaya. Bedakan tidak ada upaya dengan tidak berupaya. Kalau tidak ada upaya berarti memang dia tidak mampu. Bisa jadi dari segi tenaganya dia ngajak orang lain untuk berpuasa, tapi dia sendiri sakit, dia sendiri sedang dalam keadaan safar, sehingga uzur di antara dua ini yaitu sakit dan safar menjadikan dia sendiri tidak berpuasa. Artinya memang ada halangan, tidak ada upaya. Adapun jika ini dia punya kemampuan tapi tidak ada berupaya untuk melaksanakannya, maka inilah yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan mendatangkan bencinya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tersebut. Maka kita saat ini berupaya mengajak orang lain di dalam melakukan kebaikan, hendaknya kita pun juga memberikan contoh yang baik kalau kita itu juga ikut melaksanakan apa yang kita perintahkan. Dan sekarang yang saya sering lihat, apa itu? Anak-anak dikasih motivasi untuk menghafal Al-Quran. Ayo tambah lagi hafalannya, ayo tambah lagi hafalannya. Sedangkan orang tuanya hafalannya kemana? Trikul. Kalau enggak kul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil. Apapun suratnya, apapun sholatnya, suratnya enggak pernah lepas dari trikul. Subhanallah. Ya kita pun juga harus demikian. Jangan kita hanya berharap mendapatkan mahkota jubah yang indah dari hafalan anak kita. Kita pun kan juga anak, punya orang tua yang berharap nanti di akhirat mendapatkan mahkota yang indah, jubah yang megah yang diberikan oleh anaknya para penghafal Al-Quran. Dan tingkatan derajat kita nanti di sisi Allah itu tergantung daripada tingkatan hafalan Al-Quran kita, tergantung daripada tingkat hafalan Al-Quran kita. Maka
berusahalah dah dulu, jangan malah langsung apa? Menyalahkan umur. Ya Ustadz umurnya, iya. Udah tahu tua. Udah kelihatan kok tua. Ya jalannya udah beda sama yang gadis ya. Ya tapi kan untuk masalah semangat menghafal kan nggak kalah juga. Memang benar kekuatan hafalan ini beda antara yang masih muda dan yang sudah tua. Tetapi bukan berarti itu menjadi penghalang bahwasanya yang tua ini nggak bisa hafal. Jangan pula ngasih kalimat-kalimat negatif. Ustadz ngafalnya susah, hilangnya cepat. Ya kalau hilangnya cepat itu tanda nggak pernah murojaah. Sekarang ini sudah berapa kali waktu yang kita luangkan untuk murojaah. Maka tentu dari sini ini diantara hal yang saya menjadi perhatian bagi orang tua yang memberikan motivasi anaknya untuk menghafalkan Al-Quran. Secara tidak langsung sebenarnya dia telah memberikan beban kepada anaknya ketika tidak menjadikan menghafal Al-Quran itu sebagai sesuatu yang mengasyikkan. Orang tuanya sendiri menganggap hafalan Quran aja beban, gimana dengan anaknya? Iya, coba jadikan ini sesuatu yang asyik, sesuatu prestasi yang membahagiakan, yaitu bertambahnya hafalan-hafalan ayat. Jadi yang dilihat itu jangan 30 juznya dulu deh. Bertambah satu ayat. Kalau dilihat langsung dari 30 juz ya berat. Ya minimal dari juz 30. Ya jangan dilihat dari 30 juznya, minimal juz 30 dari An-Naba-nya sampai kepada surat An-Nas-nya. Tambah satu surat, satu ayat. One day. Ya jangan tilawahnya one day one ayat. Yang ada itu hafalannya one day one ayat. Ini hafalan. Adapun bacaannya one day one juz. Apalagi sebentar lagi datangnya bulan Ramadan. Ini bulan Rajab, bulan untuk kita selalu semangat menjaga diri biar berada di dalam banyaknya kebaikan. Nah, kita lanjut kepada tadi. Langkah praktis menjaga diri dan keluarga daripada siksa api neraka pertama ya mulai dari diri sendiri dengan introspeksi diri, kemudian yang kedua berupaya menjadi teladan. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana orang tua bisa menjadi teladan? Ya diantaranya adalah dengan membaca kisah-kisah orang yang teladan. Dari orang-orang soleh, bagaimana mereka memiliki keteladanan di dalam ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, keteladanan di dalam tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, keteladanan di dalam menjaga imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keteladanan di dalam semangat juang mereka di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar menjadi teladan yaitu adalah dengan mengawali kita membaca sirah para ulama, sirah para nabi, ya sirahnya para ulama, sirahnya para nabi, sirahnya orang-orang soleh, baik dari kalangan para nabi, kalangan dari sahabat, dari ulama, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini akan menjadi kisah yang baik untuk kita semuanya agar kita bisa menjadi teladan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, di antara upaya untuk menjaga diri dan keluarga daripada siksa api neraka adalah dengan memberikan pendidikan agama sejak dini. Memberikan pendidikan agama sejak dini. Ilmu agama yang hendaknya diajarkan yaitu adalah 3 perkara pokok. Pertama, tauhid. Yang kedua, salat. Yang ketiga, tilawatul Quran, bacaan Al-Quran. Jadi ilmu pokok yang ada di dalam agama Islam yang hendaknya diajarkan sedari dini, sejak dini, di usia yang masih sangat muda, sangat kecil, yaitu adalah pertama pelajaran tauhid, yang kedua pelajaran salat, yang ketiga adalah ilmu Al-Quran, yaitu tilawatul Quran.
Bukan berarti ilmu dunia ini tidak boleh kita ajarkan, boleh. Ya, cuman tentunya sekarang ini kita lihat urgensinya terlebih dahulu. Karena anak ini masih berada di atas fitrahnya. Dan di antara kewajiban orang tua adalah menjaga fitrah anaknya. Dan fitrah anak adalah mentauhidkan Allah. Apakah kita mengajarkan tentang masalah tauhid kepada anak susah? Susah nggak ibu-ibu sekalian mengajarkan tauhid kepada anak-anaknya? Tidak. Mudah. Tentang masalah surga dan neraka. Nak, mau masuk surga atau neraka? Kita ajarkan, kita berikan penjelasan sedikit, singkat saja. Mereka sudah langsung tahu gambaran. Udah mulai ada tuh di dalam khayalan benaknya mereka. Tentang bagaimana indahnya, lezatnya, bahagianya mereka kalau dimasukkan ke dalam surga. Dan kita kasih penjelasan singkat saja, ringkas saja. Tentang kengerian neraka, tentang siksaan neraka. Setelah itu, apa yang terjadi sama mereka? Hadir rasa takut dengan penuh kengirian di dalam jiwa mereka kalau mereka itu tidak mau dimasukkan ke dalam neraka. Gak susah kita mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita. Tidak susah kita mengajarkan tauhid. Kalau kita tidak ajarkan tauhid dari usia dini, dikhawatirkan anak kita ini akan rusak fitrahnya sehingga dia tidak mengenal Robnya, yang akhirnya masuk ke dalam golongan ateis, yang tidak mengimani adanya Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Dan para nabi kita lihat, materi dakwah yang pertama kali disampaikan kepada umatnya adalah tentang masalah tauhid. Materi pertama kali yang disampaikan oleh para nabi kepada umatnya adalah masalah tauhid, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Quran surat An-Nahl. Surat yang ke-16. Surat yang ke-16. Ayat 36. An-Nahl. Ya, langsung Google. An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 36. Ya. Oh, cari di Al-Quran Android, scroll, ketemunya nanti udah menjelang buka puasa ya. Subhanallah. Pas nemu ustadznya udah nggak ada. Ustadznya udah pulang. Subhanallah. Surat An-Nahl. Ya. Ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Sesungguhnya telah kami utus setiap umat terdapat rasul, satu utusan. Jadi satu umat satu utusan. An i'budullaha wajtanibut taghut. Untuk apa mereka diutus kepada umatnya? Menyeru umatnya untuk beribadah kepada Allah. An-ni'budullah, beribadah kepada Allah artinya apa? Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Di setiap kebaikan yang dilaksanakan hendaknya dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan beribadah kepada Allah itu bukan hanya di dalam sholat, puasa, ngaji. Menyembelih hewan itu termasuk daripada ibadah atau bukan? Termasuk daripada ibadah. Dan kita lihat sekarang ini ada sebagian kaum, kelompok di wilayah, apalagi di pedalaman, mereka menyembelih hewan, kepala hewan, yaitu sapi atau kerbau, kemudian diletakkan di mana? Dilemparkan ke lautan. Iya, kepada pemilik laut. Masya Allah. Siapa pemilik laut? Nyi Loro Kibul. Iya, subhanallah. Pemilik laut ya Allah. Pemilik laut adalah Allah, pemilik bumi adalah Allah. Jangan katakan mungkin alam sudah mulai apa? Murka. Jangan katakan alam yang murka, tapi pemilik alam yang murka. Siapa pemilik alam? Allah. Dan itu yang kita ucapkan di awal surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbil alamin artinya adalah pemilik
Semesta alam. Siapa pemilik semesta alam? Lillah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan katakan mungkin alam mulai murka, akhirnya dikasihlah pesugihan, akhirnya dikasihlah sesajen-sesajen untuk kepada pemilik alam agar alamnya enggak mendatangkan bahaya, mudarat. Ada beberapa hari yang lalu, mungkin 1 pekan inilah di Jawa ya. Iya, menyembelih kerbau, kemudian dilemparkan ke entah lautan atau danau itu. Ya, kemudian setelahnya, besoknya apa yang terjadi di kampung tersebut? Banjir. Subhanallah. Mungkin karena ikan-ikan yang di bawah tuh nggak dapat semua kali. Iya, akhirnya pada pengen minta ditambahin lagi kepala kerbaunya. Subhanallah. Mungkin bagi mereka ini adalah sebuah kebaikan. Sedekah kepada pemilik danau, kepada pemilik sungai, pemilik lautan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan yang namanya sedekah. Allah tidak membutuhkan yang namanya pemberian dari manusia. Ya. Kita lihat, silahkan dibuka Az-Zariyat. Setelah Allah menerangkan tentang untuk beribadah kepadanya di ayat 56, Surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa, apalagi lanjutannya, illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan juga menciptakan manusia kecuali hanya untuk satu tujuan yang mulia, tujuan yang penuh keistimewaan, yaitu adalah beribadah kepada Allah. Yang dimaksud dengan beribadah di sini adalah mentauhidkan Allah. Kita lihat di ayat selanjutnya. Di ayat ke-57. Ma uridu minhum. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari kalian. Di ayat ke-57. Sudah dapat, Ibu? Kalau yang belum dapat, jangan ngerecokin tetangganya. Ayo cari. Kerjasama boleh lah, kelompok ya. Ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Dari siapa itu? Dari manusia ataupun dari jin. Wa ma uridu ayyut'imun. Dan aku juga tidak menghendaki agar mereka memberikan makanan kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah enggak membutuhkan rezeki, Allah enggak membutuhkan yang namanya pemberian makanan, karena dialah yang memberikan rezeki, karena dialah yang memberikan makanan. Ya. Selanjutnya di ayat 58, ya. Innallaha huwar razzaq. Di ayat selanjutnya Allah tegaskan bahwasanya siapa dirinya? Dia adalah Maha Pemberi rezeki, Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, yang mempunyai kekuatan sangat kukuh, sangat kokoh, sangat kuat. Orang kalau dikasih makan tuh karena dia lemah. Makanya dia butuh makanan biar dia kuat. Ngapain zat yang maha kuat, yang darinya lah kekuatan, kok diberikan makanan? Maka di ayat selanjutnya ini datang sebagai penegasan. Allah nggak butuh rezeki karena dia pemberi rezeki. Allah nggak butuh makanan karena dia maha kuat. Orang yang lemah itulah yang membutuhkan makanan. Manusia bisa lemah, jin bisa lemah. Tapi kalau Allah, bisakah Allah lemah? Jangankan lemah, tidur sesaat aja pun tidak, ngantuk sesaat. Nggak pernah. Kalau ibu-ibu ngantuk sesaat, sering ya. Apalagi nih, bentar lagi nih hujan ya. Masya Allah, cahaya awan udah mulai berkurang. Ya, begitupun juga cahaya matanya pun juga udah mulai redup ya. Masya Allah.
Makanya Ibu kalau datang pengajian sama saya nggak apa-apa lah Ibu, bawa kopi juga boleh. Ya, sambil ngopi lah ya. Tapi jangan bawa ciki ya. Berisik. Ya, kopi boleh lah untuk bisa menahan diri biar nggak ngantuk, apalagi di jam kayak gini nih. Ini saya paling ngeri nih kalau ngisi kajian siang nih. Iya, ngeri kalau ditinggalin tidur. Baik, kita lanjutkan. Berarti apa ya Bu? Yang pertama ajarkan kepada anak-anak tentang tauhid. Karena kalau anak itu sudah bagus tauhidnya, dia nggak akan merengek-rengek sama orang tuanya. Dia akan selalu apa? Bertawakal kepada Allah. Ketika dia sakit, dia berdoa dulu kepada Allah. Ketika dia lapar, dia berdoa dulu kepada Allah. Ketika dia mau ini dan itu, dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang tidak akan pernah meninggalkan dia walaupun sesaat, tidak akan pernah jauh dari dia walaupun hanya sesaat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang tua bisa meninggalkan dia, apalagi mohon maaf kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, tentu akan jauh keberadaannya dari anaknya. Bagaimana nanti anaknya akan meminta kepada orang tuanya sedangkan mereka sudah berbeda alam, anaknya di dunia, orang tuanya di alam barzakh. Maka saat ini tanamkan keyakinan yang baik, yaitu akidah tauhid yang baik kepada anak kita, agar anak kita terbiasa menggantungkan segala harapan dan permintaannya hanya kepada Allah yang Maha Pemilik segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Tauhid. Maka kalau anak kita pengen selamat di dunia dan di akhirat, ya tauhid kuncinya. Tauhid kuncinya. Tapi banyak orang yang menganggap pelajaran tauhid itu berat. Menganggap pelajaran tauhid itu berat. Ustadz, jangan dari tauhid dulu Ustadz. Sholat aja dia dulu. Lah, sholat itu bisa baik kalau tauhidnya baik. Dari puasa dulu deh Ustadz. Nah, puasa itu bisa baik kalau tauhidnya baik. Dari adab-adab dulu deh Ustaz. Lah, adab itu pun juga bisa menjadi baik kalau memang tauhidnya. Betapa banyak secara tingkatan akademisi tinggi, profesor, doktor, tapi lihat mereka ilmunya tinggi tapi adabnya tidak baik, rendah serendah-rendahnya. Subhanallah. Kenapa? Karena tauhid mereka tidak baik. Kita lihat sekarang ini banyaknya tindak kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan, ketidakjujuran. Mereka yang berada di yang tertangkap sama KPK, korupsi. Apakah itu orang-orang kampung, orang-orang pedalaman? Enggak, orang-orang kampung pun juga kalau masuk rumah pengen nyuri, ngelihat ada banyak uang, paling dia tinggalin tuh. Ih, kasihan kalau diambil semua. Masih ada kasihannya. Iya. Nah ini enggak ada kasihannya, subhanallah. Kalau dulu kita lihat orang korupsi itu puluhan juta itu udah paling banyak, ratusan udah paling banyak. Kayaknya sekarang, Masya Allah, miliaran, belum main. Subhanallah, udah enggak MM lagi. Udah jadi ember. Triliun sekarang. Dan itu bukan 1 triliun, 2 triliun. Puluhan lebih, ya. Ratusan, pada kayak iklan ya. Masya Allah, itulah dia. Kenapa orang-orang yang tinggi tingkat akademiknya, padahal secara sosialnya, adabnya mungkin dengan manusia itu baik, tetapi kok malah melakukan tindak kezaliman yang begitu besar, kerugian yang sangat besar, karena tadi tauhid. Mereka takut kalau rezeki mereka itu tidak cukup. Takut akan rezeki mereka, rezeki anak mereka, rezeki cucu mereka, sehingga mereka berupaya sekarang ini mencari rezeki untuk 7 generasi ke bawah, 7 keturunan. Iya, pas ditanya, kok kamu keturunan ini miskin padahal sebelum-sebelumnya kaya? Iya, saya soalnya keturunan yang ke-8. Ya enggak. Nah, semuanya yang terlahir di dunia ini sudah ada rezekinya. Alladzi qaddara fahada walladzi qaddara fahada, di awal Quran surat Al-A'la. Silahkan dilihat surat Al-A'la. Walladzi qaddara fahada. Surat Al-A'la ini adalah salah satu surat yang disunahkan untuk dibaca di beberapa salat. Salat Id, Idul Fitri, Idul Adha, salat Jumat,
Salat istisqa, minta hujan pun juga di antara surat yang dianjurkan adalah surat Al-A'la, surat yang ke-87. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Ayat yang ketiga, walladzi qaddara fahada. Dan dialah Allah yang telah apa? Memberikan kadar, ketentuan dari takdir, rezeki. Qaddaro di sini artinya adalah yang memberikan kadar rezeki. Rezeki orang yang sudah hidup di dunia, ciptaan Allah yang sudah hidup di dunia, mesti Allah berikan. Tidak ada kekurangan dan juga tidak dilebih-lebihkan. Ya. Rezeki itu baik dicari dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram, maka berakhir semuanya sama. Berakhir semuanya sama. Itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapatkan untuk kita dapatkan. Dan ini ayat menerangkan sebagai motivasi bagi kita, gak usah terlalu ngoyo. Ya, tulang itu diciptakan oleh Allah jangan untuk dibanting-banting. Ya, banting tulang, subhanallah. Ya buat tulang dibanting-banting, keringat diperas-peras. Banting tulang, peras keringat, padahal kan dia kerjanya di dalam ruang ber-AC pula. Mana keringatnya? Subhanallah. Ya, kita lihat ini kan pelajaran yang baik ketika kita sedang ziarah untuk ibadah, haji ataupun umrah. Kita lihat bagaimana suasana toko-toko yang ada di sekitaran Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, setengah jam atau 1 jam menjelang salat, maka mereka yang punya toko mulai menutupi kegiatan dunia mereka. Ya, subhanallah. Dan tentu ini menjadi pelajaran yang baik bagi kita. Kalau memang rezeki, mesti akan Allah berikan kepada kita. Kalau memang itu adalah rezeki kita. Kalau tidak, maka seperti apapun perjuangan kita, seekstra apapun usaha kita, maka tetap kita tidak akan mendapatkannya. Tidak akan mendapatkannya. Maka pendidikan yang pertama kali yang disampaikan dan diajarkan kepada anak adalah tauhid. Tauhid. Tetapi jangan rusak tauhid anak dengan apa? Cerita-cerita horor. Anak yang gak mau pipis sebelum tidur diceritain nanti kalau malam hari pergi sendiri kamar mandi. Nah, ada bayangan. Nanti ada yang mengganggu, ada yang megang. Subhanallah. Ini kan termasuk daripada merusak tauhid anak. Justru kita tidak boleh menanamkan rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ya, untuk masalah keutamaan tauhid tentu kita mengetahuinya. Sebagaimana di dalam Quran surat An-Nahl juga ayat yang ke-97. Ini cukup kita ambil satu ayat untuk menerangkan tentang apa? Keutamaan tauhid. Surat An-Nahl surat yang ke-16 tadi sudah pernah kita buka ayat 97. Ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa yang melaksanakan kebaikan dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Thayyibah. Thayyibah artinya yang baik. Ya, Thayyibah ini bukan istri dari Pak Thayyib ya. Bu Thayyibah ya. Thayyibah. Hayatan thayyibah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Kan ini yang kita pengen dari anak kita. Hidup mereka sejahtera, damai, tenang. Betapa banyak orang-orang kaya di luar sana berujung apa? Bunuh diri, gantung diri, padahal kaya, sukses, terkenal, lagi viral, lagi banyak pengikutnya, tapi ternyata dia mengakhiri dirinya dengan bunuh diri. Dan ini udah banyak kisahnya, sudah banyak kisahnya, dan ini ternyata kejadian nyata, bukan kisah-kisah fiktif, tidak. Tapi banyak orang rumahnya besar, banyak rezekinya, banyak asetnya, banyak uangnya, tetapi ternyata akhir hidupnya tragis.
menggunakan narkoba, suntik narkoba, mati dengan racun dan segala macamnya, tentu bukan ini yang kita harapkan dari anak kita. Yang kita harapkan adalah hidup mereka tenang, baik di dunia maupun di akhirat, selalu berada di dalam kedamaian, selalu berada di dalam ketentraman, selalu di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, hayatan thayyibah. Maka bagaimana caranya? Yaitu mengajarkan anak kita untuk melaksanakan amal soleh dan juga memiliki keimanan. Nah, selanjutnya amal soleh yang dikuatkan, yang kita ajarkan dari usia dini adalah diantara dua hal. Pertama sholat, dan yang kedua adalah membaca Al-Quran. Apalagi sekarang musim gadget, ini ujiannya luar biasa berat juga untuk bisa membuat anak kita itu berpaling matanya untuk tidak melihat HP, untuk bisa membaca Al-Quran. Mengarahkan anak kita ini butuh nasihat yang panjang dan nasihat yang lama. Maka bersabarlah di dalam menyampaikan kebenaran. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ajarkan salat. Nabi SAW mengatakan, Rasul amri al-Islam, pokok segala urusan itu adalah Islam. Jadi Islam itu nggak bisa dilepas daripada segala kegiatan kita. Nggak bisa dilepas dari arisan, nggak bisa dilepas daripada ekonomi, nggak bisa dilepas daripada politik. Karena betapa banyak kita lihat pemimpin-pemimpin negara kita yang mungkin tidak memahami agama Islam, mereka mengatakan apa? Jangan bawa-bawa agama di dalam politik. Nggak bisa. Islam itu mengurus segala sesuatu, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, dari hal yang remeh sampai hal yang paling mulia. Itu Islam membahas di dalamnya. Karena satu-satunya agama yang jelas dan lengkap penjelasannya adalah Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina. Pokok segala urusan adalah Islam. Wa amuduhu, dan tiang daripada agama Islam adalah apa? Salat. Adalah salat. Kalau salat kita ini baik, salat anak kita itu baik, dia salat tepat pada waktunya, kemudian dia melaksanakan salat dengan menunaikan rukun-rukunnya, menunaikan wajibnya, memahami maknanya, tumanina dan khusyuk, ini baru salat yang baik. Jadi salat yang baik itu bukan hanya sebatas tumanina, tetapi juga sebatas tumanina itu artinya gerakannya yang sempurna, tetapi juga betul-betul meresapi dan memahami apa yang dia baca. Karena betapa banyak kita yang sudah berkali-kali salat, bahkan ratusan jumlah rakaat salat kita laksanakan, tapi sangat disayangkan masih ada yang belum memahami secara sempurna apa yang dibaca di dalam salat. Pertanyaannya, coba saya tes nih. Apa arti daripada at-tahiyyat? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Masya Allah, kerja kelompok dimulai. Iya, soalnya udah pada ngelirik ke kanan kiri. Subhanallah. Kalau nggak dapat jawabannya angkat tangan ya. Tanda nggak kuat ya. Subhanallah. Subhanallah yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ya. Salat, ya. At-tahiyyat itu artinya apa Bapak Ibu? Salam penghormatan. At-tahiyyat, ya, salam penghormatan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jangankan bacaan-bacaan itu, bahkan di dalam surat Al-Fatihah pun juga banyak yang belum memahami apa arti daripada ghairil maghdub, apa arti daripada waladdallin. Begitupun juga dengan arti amin yang sering dibaca, amin di akhir daripada surat Al-Fatihah, itu artinya apa pun juga tidak mengetahuinya. Hanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Ibu ada yang mau mandi hujan? Ayolah mandi hujan. Tapi tunggu agak lebat ya. Ya agak deras, jangan di awal turun hujan. Nah, iya, karena sebagian ulama mengatakan awal turun hujan itu masih hujan-hujan yang ada penyakitnya. Wallahu taala a'lam. Kalau memang bisa yang deras ya, wallahu taala a'lam. Wallahu taala a'lam. Tapi intinya rahmat, hujan dari awal sampai terakhir itu adalah rahmat. Cuman memang sebagian ulama mengatakan kalau bisa ya pas udah deras.
Biar apa? Biar bahasanya nggak nanggung juga. Kalau di awal baru turun ternyata udah bahasanya cuma di atas, bawahnya enggak, ya nanggung. Subhanallah. Ya Allah Ta'ala a'lam. Ini sebagian penjelasan daripada ulama. Selanjutnya, salat. Ya. Ajarkan anak kita salat, dan ini adalah merupakan pendidikan yang harusnya tegas kita memerintahkan anak kita. Nabi SAW mengatakan, perintahkanlah anakmu melaksanakan salat di usia 7 tahun dan pukullah mereka di usia 10 tahun. Pukulan dimaksud di sini adalah pukulan peringatan. Pukulan yang dimaksud di sini adalah pukulan mendidik, pukulan teguran, bukan pukulan penganiayaan. Iya, dipukul sampai mimisan. Iya, masuk ke UGD. Bukan. Kata pukul yang dimaksud di sini adalah pukulan pendidikan, artinya teguran. Mungkin seperti nepuk pundaknya atau ngambil tangannya kemudian dipegang disampaikan, "Nak, salat." Nah, seperti itu, atau mengambil bawah kakinya atau betisnya, yang memang tujuannya itu hanya sebagai teguran agar anak kita melaksanakan salat. Agar. Ya, Bu? Cubit. Jangan. Apalagi kalau cubit ibu-ibu, mengerikan. Bisa 3 hari 3 malam bekasnya. Nempel. Iya, menurut ibu pelan. Menurut anaknya ya nggak pelan, subhanallah. Nempel, habis itu dipelintir. Set. Langsung ada capnya, warna biru, subhanallah. 3 hari 3 malam baru hilang ya, subhanallah. Itu pun juga hilangnya berubah ya. Dari biru ke hitam baru ke merah ya. Subhanallah. Jangan sampai menyakiti. Nah, selanjutnya ajarkan anak kita tentang masalah Al-Quran. Setelah sholat, ini tentunya penjelasan sholat sangatlah panjang, tetapi karena pembahasan kita ada beberapa poin lagi, jadi tidak kita panjangkan di dalam pembahasan sholat. Yang intinya adalah sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat Nabi SAW sholat. Maka sekarang ini ajarkan anak kita dari segi gerakannya yang baik, dari segi bacaannya yang baik, begitupun juga dari segi pemahaman makna, arti daripada apa yang dia baca di dalam sholat. Karena tidak bisa kita khusyuk tanpa memahami makna. Orang bisa khusyuk karena tahu maknanya, tahu arti yang dia baca di dalam sholatnya. Begitupun juga ada buku yang dituliskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Asrarus Shalah, yaitu rahasia sholat, dan ini sudah dirangkum oleh guru kami, diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, Pustaka Syafi'i. Silahkan dicari, bukunya tipis. Bukunya tidak tebal, berisikan tentang rahasia sholat. Artinya menyingkap rahasia dari setiap bacaan dan gerakan yang dilaksanakan dari sholat. Dari awal takbiratul ihram sampai salam. Kira-kira apa maknanya dan apa hikmahnya? Kok takbiratul ihram seperti itu gerakannya, ruku seperti itu maknanya, apa gerakannya, i'tidal, sujud dan seterusnya. Setiap gerakan salat mesti memiliki makna, ada rahasianya, dan itu sudah diterjemahkan bukunya di dalam bahasa Indonesia Pustaka Syafi'i. Ya, Pustaka Syafi'i, rahasia salat. Penulisnya adalah Dr. Malik Husain Sya'ban hafizahullah ta'ala, salah satu daripada guru kami. Ya, guru kami di Libya, dan beliau adalah merupakan salah satu murid daripada Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian ajarkan Al-Quran dari usia dini. Ya, dari usia dini. Bukan huruf-huruf abjad dulu yang diajarkan, bukan pengenalan angka-angka dulu yang diajarkan, apalagi bahasa-bahasa asing. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea. Iya, ini yang diajarin. Subhanallah, mie telur dijadiin bahasa Korea, udah mahal jadi ya. Kopi hitam, iya, padahal cuma di warung 6.000, 7.000, dilariin bahasa Inggris, black coffee. Masya Allah, jadinya berapa? 30.000. Cuman beda penyebutan bisa berbeda harga. Subhanallah. Padahal ya intinya kembali kepada tadi, ajarkan terlebih dahulu bahasa Arab ya, yang datang dari ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran tentunya adalah bahasa Arab, bahasa wahyu. Bahasa Al-Quran adalah merupakan bahasa Arab, bahasa wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya.
lancarkanlah terlebih dahulu ucapan-ucapan Al-Quran. Ya, berawal dari surat-surat yang sering kita baca di dalam sholat. Al-Fatihah. Iya, lagi-lagi tuh kul. Trikul dan semua surat yang kurang lebih ada 20 surat ya, yang terakhir itu yang sering kita baca di dalam sholat. Minimalnya itu dulu yang kita lancarkan kepada anak-anak kita. Ya jangan bahasa-bahasa asing terlebih dahulu yang diajarkan. Jangan bahasa-bahasa asing. Kalau tiga ilmu ini sudah kita ajarkan dengan baik, maka insya Allah kehidupan anak kita pun juga akan menjadi baik. Tauhid kalau sudah diajarkan dengan baik, sholat kalau sudah dilaksanakan dengan baik, kemudian bacaan Al-Quran pun juga sudah menjadi bacaan yang baik, maka insya Allah anak kita akan selalu berada di dalam kebaikan. Karena bermuamalah dengan Al-Quran, bermuamalah dengan ibadah sholat, ini termaksud daripada perniagaan yang tidak akan merugi. Ya. Di antara perniagaan yang tidak akan merugi yaitu adalah dengan melaksanakan sholat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Fatir. Surat Fatir surat yang ke-35 ayat 29. Surat Fatir surat yang ke-35 ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah." Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an tuh, yang kita ajarkan Al-Qur'an dan dia anak-anak kita membaca Al-Qur'an, wa aqamus shalah, dan juga anak-anak kita ajarkan di dalam pelaksanaan salat dan dia menegakkan salat dengan baik, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka kita ajarkan untuk bisa apa? Bersedekah dengan harta yang dia miliki, baik dengan cara diam-diam atau dengan cara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Tauhid tidak akan pernah merugikan. Salat tidak akan pernah merugikan. Kemudian bacaan Al-Quran pun, kalau anak kita matanya selalu berinteraksi dengan Al-Quran, tidak akan pernah mendatangkan satupun kerugian. Waktunya sekalipun habis dengan membaca Al-Quran, maka tidak akan ada kerugian baginya di dunia dan di akhirat. Karena sumber hidayah adalah Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kita berharap anak kita pengen menjadi orang yang bertakwa, maka ajarkanlah dia tauhid. Kita berharap anak kita bisa menjadi hamba yang bertakwa, maka biasakan mereka melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Kita berharap anak kita bisa menjadi hamba yang bertakwa, maka biasakan mereka membaca di dalam kesehariannya Al-Quranul Karim. Maka tiga hal ini yang hendaknya kita jadikan sebagai pendidikan awal yang kita ajarkan dari usia dini. Selanjutnya, perkara yang ketiga. Kok bisa 4? Pertama, mulai dari diri sendiri, dari diri sendiri dengan 2 hal, introspeksi, kemudian yang kedua dengan keteladanan. Kemudian yang kedua, pendidikan agama sejak dini. Pendidikan agama terbagi di dalam 3 ilmu yang kita ajarkan, ilmu tauhid, ilmu tentang pelaksanaan salat, kemudian yang ketiga adalah tentang bermuamalah dia bersama Al-Quran, tilawatul Quran. Kemudian yang ketiga mana? Ibu suka mengada-ngada nih. Masya Allah. Oke. I know. Masya Allah. Jadi tadi salah memasukkan poinnya. Naam. Jadi yang kedua itu adalah pendidikan agama sejak dini. Dan pendidikan agama yang hendaknya kita ajarkan, yaitu yang pertama tauhid, yang kedua adalah salat, yang ketiga adalah Al-Quran. Selanjutnya yang ketiga adalah jadikan rumah kita sebagai madrasah. Jadikan rumah kita sebagai madrasah. Ini adalah diantara upaya agar bisa mengingatkan kita berada di dalam kebaikan.
Kita lihat sekolah, emang ada keburukan di dalamnya? Jarang. Jarang sekali. Dan selalu apa? Mengingatkan yang ada di dalamnya untuk melakukan kebaikan. Dari kehadiran disiplin. Dari jam masuknya disiplin, jam pulangnya disiplin, jam istirahatnya disiplin, jam bermainnya disiplin. Kemudian hal-hal yang ada di dalamnya diajarkan kebaikan seperti buang sampah pada tempatnya, tidak boleh membuat gaduh, tidak boleh membuat berisik dan segala macamnya. Maka jadikanlah rumah kita ini madrasah, apalagi dengan hadirnya ibu-ibu sebagai guru pertama untuk anak. Iya, ibu ini wali kelasnya yang paling utama nih. Ya, wali kelasnya paling utama anak adalah orang ibunya. Sebagaimana perkataan para ulama, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah yang pertama untuk anaknya. Ya, anak itu tahu yang baik dan yang buruk. Itu pertama kali yang mengajarkan adalah ibu, sampai yang mengenalkan siapa bapaknya. Ya ibunya. Coba kalau yang ibu manggil bapaknya dengan panggilan om, mesti anaknya nggak manggilnya om. Om udah pulang. Wallah. Bahkan anak pun juga tahu siapa bapaknya, itu dari ibunya, siapa kakeknya dari ibunya, siapa neneknya dari ibunya, siapa tante dan omnya itu dari ibunya. Yang baik dan benar itu diajarkan dari ibu. Bahkan ibu pun juga yang mengingatkan tentang masalah hal-hal yang dapat membahayakan. Ya, itu pun juga datang dari ibu. Tentu pendidikan ini lebih ditekankan bukan hanya kepada ibu, tetapi juga harusnya kepada bapak. Ya. Ibunya kepala sekolah, bapaknya ketua yayasan. Kedua-duanya harus bersinergi di dalam membangun sekolah yang baik. Ya, harus membangun sekolah yang baik. Dan sekolah itu harus punya visi dan misi. Iya, visi dan misi yang unggul, yang bermutu, yang berkualitas. Maka di dalam pernikahan sebelum kita tuh menikah kan ada proses yang namanya ta'aruf. Ini pernikahan kita mau dibawa kemana? Nanti apa saja yang kita lakukan? Nanti pendidikan anak kita masukkan kemana dan seterusnya. Itu sudah mulai ada apa namanya pembahasan, ya, dan seterusnya. Itu dimulai daripada ta'aruf. Makanya di antara kriteria yang harusnya dijadikan pasangan yang paling utama adalah yang baik agamanya. Ya, jadi untuk nanti ke depannya jika anak-anak kita mencari pasangan atau ibu mencari menantu, maka carilah menantu yang baik agamanya, agamanya, ya. Adapun untuk ketebalan dompetnya, itu nantilah ya. Subhanallah, ini fitnah dunia. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Baiknya akhirat itu tergantung daripada baiknya agama semasa kita masih hidup di dunia ini. Maka carilah yang memang dari pasangan anak kita itu yang baik agamanya, maka insya Allah dia akan membangun rumah tangganya dengan hal-hal yang baik. Ciptakan suasana religius di dalam rumah kita. Jadikan rumah kita ini sebagai tempat yang tenang untuk beribadah. Makanya kan ibu-ibu punya syiar, rumahku surgaku, baiti jannati. Emang kalau dalam surga ada orang yang teriak-teriak? Nggak ada. Jadikanlah yang namanya keadaan rumah kita, yaitu adalah keadaan yang tenang, diisi dengan ibadah, menjadi sumber inspirasi spiritual bagi anak-anak kita. Di dalamnya dibacakan Al-Quran, di dalamnya diperlihatkan sholat sunnah. Makanya di antara sholat yang dianjurkan untuk para laki-laki dilaksanakan di rumah adalah sholat sunnah. Laki-laki dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, itu di rumahnya. Tujuannya untuk apa? Di antaranya untuk melahirkan suasana spiritual yang baik. Biar anak-anaknya pun juga bisa melihat contoh ayahnya. Bagaimana ketenangan ayahnya di dalam melaksanakan sholat. Begitupun juga dengan wudunya. Begitupun juga dengan tilawatul Qur'annya dan seterusnya. Maka jadikanlah rumah kita itu seperti pesantren, seperti madrasah, yang di dalamnya terdapat banyak kegiatan ibadah, yang itu bisa menjadi sumber inspirasi spiritual untuk anak kita. Bangunlah rumah kita sebagai madrasah. Di antaranya adalah dengan mengajarkan akhlak mulia. Guru-guru di sekolah kan selalu memberikan akhlak yang
Akhlak yang mulia dari tutur katanya, dari kesabarannya, dari penjagaan emosionalnya, dari cara dia bersikap menyelesaikan masalah. Dia berikan contoh-contoh yang baik kepada anak-anaknya, ya. Maka demikian pula akhlak dari orang tua hendaknya memberikan akhlak yang baik, ya. Selanjutnya, yang keempat, ini bangunlah rumah sebagai madrasah. Dengan cara apa? Ciptakan suasana religius dan ajarkan akhlak yang mulia. Maka bagaimana istri berbicara kepada suami, ini akan menjadi contoh oleh anaknya. Ya, jangan dikira memori sekarang yang didapatkan di usia kecilnya ini tidak akan diterapkan nanti di usia dewasanya. Ketika ayahnya selalu main tangan, maka nanti anaknya pun juga ketika sudah menikah dan punya anak, maka itulah yang akan dia wariskan. Cara mendidik, ya, cara mendidik anak, maka dia akan main tangan juga kepada anak. Jangan dikira ini ilmu yang tidak disengajakan diajar, ternyata disimpan oleh anak kita di dalam memorinya, dan ini penyimpanannya awet. Begitupun juga istri yang suka membantah, yang suka melawan suaminya, dan ini dipertontonkan di depan anaknya, nanti anaknya yang perempuan akan menyimpan di dalam memorinya, dan itu yang akan diterapkan di hadapan suaminya. Seperti ini dahulunya yang diajarkan oleh ibunya. Inilah dia keteladanan. Maka teladan yang kita berikan itu bukan teladan yang buruk. Nah, teladan itu kan ada dua. Keteladanan yang buruk yang mengajarkan nilai-nilai negatif, keteladanan yang baik yang mengajarkan nilai-nilai positif. Maka yang kita ajarkan adalah keteladanan yang baik. Uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Maka ajarkanlah akhlak yang mulia, kejujuran. Nah, ini kadang-kadang orang tua juga ngajarin kebohongan kepada anaknya. Kapan itu? Pas lagi nyuci, dapat duitnya suami dalam celana, setiap barang yang ditemukan di rumah itu milik saya. Kaidah dari mana itu? Subhanallah. Terus nanti ditanya sama anak, "Mah, itu dapat duit dari mana?" "Iya, dari saku papa." "Tapi diam-diam aja ya." Nanti kita pergi keluar beli es krim, beli coklat, beli apa, pakai uang ayah. Dan ini kan sudah mengajarkan akhlak yang buruk. Tidak jujur, kemudian mengambil apa yang dia tidak seharusnya dia ambil, yang itu bukan haknya dia sebagai kepemilikan. Subhanallah. Maka sekarang ini sudah banyak sebenarnya akhlak-akhlak negatif, adab-adab yang buruk, yang secara tidak sadar dan secara tidak langsung itu sudah diajarkan oleh orang tua kepada anaknya. Ya, secara tidak dia sadari itu sudah diajarkan kepada anaknya. Maka orang tua harus betul-betul memperhatikan apa yang akan dia ucapkan dan apa yang akan dia lakukan. Ya, kita lihat ayah yang selalu mencium istrinya. Ya, maka anak-anak laki-laki itu dia akan nempel untuk kepada ibunya. Ya, ketika ayahnya memberikan sikap lembut, penuh dengan rasa sayang, penuh dengan rasa cinta, ketika bertemu salaman, cium kening, kemudian berpisah, salaman, cium kening, anaknya pun juga akan melakukan demikian. Anaknya pun juga akan melakukan demikian. Bahkan bisa jadi rebutan. Jadi rebutan, saingan ayah. Iya, subhanallah. Artinya apa? Ayahnya meluk, anak-anaknya juga pada pengen ikut peluk dan seterusnya. Maka inilah dia, lihat secara tidak langsung kita sudah memberikan contoh tanpa kita memberikan perintah, ayo peluk ibu, ayo cium ibu, ayo sayang ibu, tanpa kita berikan perintah langsung dari lisan. Anak-anak ternyata telah memahami di alam bawah sadarnya dari apa yang dia lihat dari sikap ayah kepada ibunya, maka dia akan menirunya. Maka ibu kalau terlambat pulang ke rumah, apalagi bawa anak, jangan bisik-bisik. Nah, nanti jangan bilang ya, kita tadi mampir dulu ke warung kopi, nongkrong. Jangan bilang tadi mama mampir dulu ke rumah tante ini ya. Bilang aja macet. Subhanallah. Nah, ini dia, berarti kan secara tidak langsung sudah membuat konspirasi kejahatan bersama anaknya. Dan jangan menyalahkan anak kalau ternyata kejahatan itu nanti dia akan pakai sebagai trik untuk menipu orang tuanya sendiri. Senjata makan rasain. Selanjutnya,
Yang keempat, ya. Jauhkan diri daripada dosa-dosa besar. Lebih ditekankan dosa besar, yaitu adalah syirik. Di antaranya apa itu? Jimat. Ya, jimat. Bahkan saya sampai sekarang itu nggak tahu apa manfaatnya itu. Apa itu ibu yang di perut itu bayi? Namanya ari-ari, subhanallah. Dipotong, ditaruh depan rumah, kemudian ditutupin, dikasih lampu. Itu apa manfaatnya? Tahu tuh. Saya sampai sekarang bingung tuh kenapa itu. Subhanallah. Ini apa gini? Terang-terang di tanah ya. Saya kira ini rumahnya siapa apa gitu dari binatang. Ternyata itu ari-ari. Subhanallah. Lah ini dia, jauhkan rumah kita daripada hal-hal yang itu tidak ada di dalam syariat. Jauhkan hal-hal yang itu menyelisih syariat dari rumah kita, seperti syirik, nih jimat. Anak kita pun juga dari kecil sudah diajarkan bermuamalah dengan jimat. Apa itu? Ditempel peniti, ditempel bawang putih. Ya gimana nggak nangis? Bawang ditempel, baunya busuk. Kita aja ditempel, cium bawang aja bisa nggak kuat. Bisa menangis, ini ditaruh dekat dengan anak kita, subhanallah. Biar apa? Biar nanti menjadi penjaga. Ya itu kan berarti sudah syirik. Karena yang bisa menjaga kita daripada hal-hal yang dapat membahayakan hanya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung dan penolong kita semuanya. Maka kalau orang tua dari kecil sudah mengajarkan hal demikian, ini berarti secara tidak langsung telah mengajarkan kesyirikan. Apalagi nanti ada momentum bintang jatuh. Wah, kan ada tuh film Cinderella lah, film apa itu? Itulah ya. Ada bintang jatuh, ada bintang jatuh, yuk doa. Ini kan termaksud daripada yang mengajarkan kesyirikan. Atau apa namanya, ada tanggal sial, ada bulan sial. Kita mengajarkan kepada anak kita, jangan keluar di tanggal sekian, jangan melaksanakan pernikahan di tanggal sekian, bulan sekian. Nanti apa? Sial dan seterusnya. Maka ini kan sudah mengajarkan tentang dosa besar, syirik, tatoyur, anggapan sial ini termaksud daripada minal kabair, dosa besar, syirik termaksud daripada syirik ya. Dan diantaranya juga adalah contoh syirik yang ada di dalam rumah kita apa? Yaitu meminta kesembuhan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, datang kepada dukun, yaitu orang bodoh, bukan orang pintar. Orang bodoh, dia pintar. Kenapa dibilang pintar? Pintar sama orang yang dibodohin, makanya dia dianggap pintar ya. Maka pada hakikatnya dukun ini adalah dia bermuamalah dengan jin yang sebenarnya dia tidak memiliki kekuatan apapun, tidak ada kemampuan yang dimiliki sedikit pun kecuali hanya datang dari bantuan jin, subhanallah. Maka praktek-praktek demikian, kesyirikan yang ada di dalam rumah kita, kita jauhkan, kita bersihkan. Begitupun juga dengan dosa-dosa yang lainnya, di antaranya dosa riba, di antaranya dosa zina. Mungkin zina kemaluan tidak, tapi zina anggota tubuh yang lainnya ada. Apa itu? Zina mata, melihat yang diharamkan. Jangan dianggap biasa melihat aurat wanita yang tidak harusnya dilihat, maka itu termaksud daripada zina mata. Ya, hati-hati daripada apa yang kita tonton dan perhatikan dari apa yang dimainkan dan ditonton oleh anak-anak kita, karena di setiap game yang ada sekarang itu biasanya nanti ada iklannya, dan iklan itu ada tampilan-tampilan aurat. Bahkan di sana iklannya juga ada yang namanya tawaran pinjol. Iya, pinjaman online. Bisa nggak anak kita minjam? Bisa, dan ini terjadi. Ada salah satu orang tua yang curhat sama saya, bahwa saudaranya, anaknya terlilit hutang. Anaknya tamat pesantren, subhanallah. Cuman itu tadi, tidak ada pengawasan dari orang tuanya ketika memegang HP.
Yang anak pesantren aja nih dikasih HP bisa terjerumus di dalam dosa, bisa terjerumus di dalam perkara yang buruk, apalagi ini yang sekolah umum. Ya subhanallah, maka tentu harus ada pengawasan. Apalagi anak-anak kita sekarang di game-gamenya itu banyak, mohon maaf, fitnah LGBT. Itu juga ada. Suka sesama aja jenis, itu ada di dalam gamenya, itu ada di dalam tontonan YouTube-nya. Ya, fitnah LGBT, suka sesama aja jenis. Kemudian ada lagi yang khurafat, ya seperti film-film mistis yang ada kekuatan tenaga dalam yang datang dari air. Air, bantulah ya. Angin ya. Dewa ini, dewa itu, kan kadang-kadang anak kita seperti itu, dia punya fantasi, dia bermain dan segala macam. Kok tahu ya? Saya kan pernah kecil. Dan teman saya waktu kecil ya orang anak-anak kecil lah. Ya seperti itu. Apalagi tontonan kan ada, mohon maaf, seperti tontonan dewa-dewa. Ya, nanti tenaganya itu dari dewa ini, dari dewi ini dan segala macamnya. Nanti kan anak-anak kita seperti itu, ketika dia mengharapkan adanya kekuatan, dia menyebut nama selain nama Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah terjerumus di dalam kesyirikan karena dia meminta bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika engkau membutuhkan pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita meminta pertolongan kepada selain Allah tabaraka wa taala, sebagaimana ini yang kita baca di dalam Quran surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka jauhkanlah anak kita. Cobalah minimal kalaupun kita nggak bisa mensterilkan, setidaknya menjaga agar tidak terjerumus. Jangan bawa dosa-dosa itu ke dalam dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil, dan jangan pernah meremehkan yang namanya dosa kecil. Selanjutnya, yang kelima. Jadi yang keempat adalah berupaya untuk menjauhkan diri dan juga keluarga kita dari dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Yang kelima, memberikan nasihat. Memberikan pengajaran dalam bentuk nasihat, ilmu. Berikan nasihat dari ilmu agama. Ini adalah diantara upaya untuk menjaga keluarga kita daripada siksaan api neraka. Sebagaimana ini diterangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat At-Tahrim ayat 6 tadi yang sudah kita bacakan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka Ali bin Abi Thalib, penjelasan ini dikutip oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar hafidhahumullah taala di dalam kitabnya Rakaiz fi Tarbiyatil Abna. Ali bin Abi Thalib memberikan penjelasan tentang qu anfusakum wa ahlikum naro, yaitu adalah ajarkan ilmu agama. Ajarkan ilmu agama. Artinya selalu kita berikan nasihat. Nasihat dari ilmu agama. Nah, cara memberikan nasihat yang praktis itu gimana, Ibu? Dari kisah-kisah orang soleh. Jadi sebelum Ibu tidur dan anak-anak kita tidur, bacakan kisah-kisah Nabi. Nah, di dalam kisah Nabi itu jangan hanya sebatas menceritakan, tapi ambil hikmah-hikmahnya. Lihatlah bagaimana Umar disiksa, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disiksa, dilempar batu, tetapi beliau bersabar. Maka kita berikan hikmahnya. Apa itu? Nah, nanti kamu kalau memberikan peringatan, nasihat kepada teman-teman, kalau ternyata mereka tidak menerima, malah membalas dengan bullying, maka harus bersabar. Dan jadi kisah-kisah heroik, kisah-kisah peperangan, kisah-kisah ujian yang dilewati oleh orang-orang soleh yang kita sampaikan, kita ambil faidah-faidah yang penuh hikmah yang kita bisa berikan kepada mereka. Kesabaran orang-orang soleh di dalam melewati ujian, semangat orang soleh di dalam melaksanakan ketaatan, bagaimana orang-orang soleh dahulu di dalam menjalani kehidupan mereka untuk bisa memiliki akhir yang baik, yaitu husnul khotimah. Maka nasihat kalau secara langsung, apalagi ketika mereka habis melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, kayaknya nasihat itu nggak bisa langsung diterima sama mereka. Ada aja mereka nanti kemana penglihatan matanya atau tangannya,
tiba-tiba nanti ada pengalihannya. Ma, apa tuh ma? Suara apa tadi tuh? Aduh ma, aku lapar dan segala macamnya. Ada aja yang dialihkan. Ketika dia habis melakukan kesalahan, kemudian kita memberikan nasihat. Maka cara yang baik di dalam memberikan nasihat itu ketika memberikan cerita kepada anak. Dan ini saya praktekkan alhamdulillah kepada anak-anak. Dan anak-anak ketika mereka posisi udah mau tidur, itu posisi dalam keadaan nyaman, dalam keadaan tenang, dalam keadaan sudah siap untuk bisa apa? Deep talk. Berikan pembicaraan yang hangat dari hati ke hati, dari ayahnya ke anaknya atau dari ibunya ke anaknya. Dimulai dari kapan? Dari sebelum tidur. Nah, nanti ketika mereka bangun tidur, mulai diulang lagi tuh ceritanya yang ada di malam hari. Nah, tadi malam kita belajar apa? Belajar sabar. Tadi malam kita belajar apa? Belajar enggak teriak-teriak. Kita belajar apa tadi malam? Enggak ngamuk-ngamuk. Kita belajar apa tadi malam? Kagak tantrum. Kan itu yang biasa yang dilakukan anak kita. Baru pagi, baru ngeliatin matahari udah tantrum, udah teriak-teriak, udah ngamuk-ngamuk, udah marah-marah. Kan tadi malam kita belajar kisah bagaimana sabar enggak makan, sabar nggak minum, sabar diusir, sabar begini dan begitu dan seterusnya. Jadi di antara upaya baik di dalam menyampaikan nasihat adalah di dalam selipan cerita yang kita sampaikan sebelum tidur. Ya, di dalam selipan cerita yang kita sampaikan sebelum tidur. Kemudian jadi yang kelima ini adalah memberikan nasihat. Dan yang keenam yang terakhir yaitu adalah doa. Di antara upaya agar kita bisa menjaga diri dan keluarga daripada siksaan api neraka adalah berdoa. Tentu doa ini tidak pernah lepas dari segala kebaikan yang kita laksanakan. Di antara doa di sini saya kutip ada 3 doa. Pertama doa sapu jagat. Apa itu? Wah, ini doa yang luar biasa, yang disapu jagat ini. Bukan halaman rumah. Jagat semesta nih, alam semesta yang disapu, subhanallah. Dari Anas bin Malik, hadis muttafaqun alaih, radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaru doain Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, jadi kalau dalam hadis ada tambahan Allahumma rabbana atina. Tetapi kalau di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah 201 tidak pakai Allahumma, langsung rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah di dalam kehidupan dunia kebaikan dan kehidupan akhirat kebaikan, dan juga selamatkanlah kami atau lindungilah kami daripada siksaan api neraka. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca di penghujung tasyahud sebelum kita salam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tasyahhada ahadukum," apabila kalian telah selesai tasyahud, "falyasta'id billahi min arba'." Hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Pertama, dari siksaan jahanam. Yang kedua, dari siksa kubur. Yang ketiga, dari fitnah kehidupan dan kematian. Yang keempat, daripada keburukan fitnahnya Masihid Dajjal. Yaitu dengan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid. Udah hafal Ibu doanya? Yang mana? Yang Dajjal. Ya lumayan lah. Tinggal disambung aja doa-doanya. Pertama dari siksaan jahanam, yang kedua berlindung daripada siksaan kuburan, yang ketiga berlindung daripada fitnah kehidupan dan kematian, yang keempat berlindung daripada keburukan fitnah yang datang daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Doa yang ketiga yaitu adalah bacaannya Allahumma inni as'alukal jannah. Ya, Allahumma inni as'alukal jannah wa ajirni minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa ajirni minan nar. Jadi bacaannya Allahumma inni
as'alukal jannah. Dan ini dibaca 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Dan yang kedua, Allah wa ajirni minan nar, wa ajirni minan nar, wa ajirni minan nar. Atau dibaca bisa seperti itu, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, wa ajirni minan nar, wa ajirni minan nar, wa ajirni minan nar. Atau disambung tapi diulangi sebanyak 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah, wa ajirni minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah, wa ajirni minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah, wa ajirni minan nar. Wa ajirni, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, siapa yang membaca doa ini sebanyak 3 kali, maka surga akan berkata kepada Allah, ya Allah, masukkanlah hambamu tersebut ke dalam surga. Dan siapa yang berdoa dengan doa tadi sebanyak 3 kali, maka neraka pun juga akan berkata kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah hambamu tadi daripada siksaan api neraka. Jadi kalau kita pengen masuk surga, ya minta dimasukkan ke dalam surga. Kalau kita pengen diselamatkan daripada siksaan api neraka, ya minta agar kita diselamatkan daripada siksaan api neraka. Cara memintanya adalah dengan beberapa doa yang telah diajarkan di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang terakhir, Allahumma inni as'alukal jannah wa ajirni minan nar. Ajirni arti yang lainnya adalah a'udzubika. A'udzubika minan nar. Ya. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga dan selamatkanlah aku daripada siksaan api neraka. Atau Allahumma adkhilnil jannah wa ajirni minan nar, dan yang semisalnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Maka selesailah alhamdulillah pembahasan kita 6 poin diantara kiat praktis langkah-langkah di dalam menjaga diri dan keluarga daripada fitnah akhir zaman. Begitupun juga dengan fitnah neraka. Tentunya fitnah akhir zaman yaitu adalah sama dampak buruknya karena akan mengakibatkan kita masuk ke dalam neraka. Naam, mulailah dari diri sendiri, kemudian kuatkan agama anak kita dengan ilmu-ilmu agama, kemudian jadikanlah rumah kita ini sebagai madrasah, kemudian yang keempat, jauhkanlah diri kita dan keluarga kita daripada dosa-dosa, dan yang kelima, kuatkanlah iman anak kita dan amal soleh mereka dengan nasihat, dan yang keenam, selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara doa agar diselamatkan daripada fitnah akhir zaman atau keburukan yang ada di akhir zaman, ya doa sapu jagat tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dalam kehidupan dunia. Tentunya diantara kebaikan yang ada di dalam kehidupan dunia adalah kita dijauhkan daripada hal-hal yang buruk, yang mungkar, yang zalim, yang ada di dalam fitnah akhir zaman. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah nggak ada ya. Oh, ada, Masya Allah. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arpia dari Selipi. Tadi kan Ustadz bilang jauhkan diri keluarga dari dosa atau syirik ya. Kalau di antara yang tadi Ustadz bilang kayak anak kecil ari-ari gitu kan, itu kayaknya udah tradisi deh dari orang tua seperti itu. Jadi kita mengikuti, berarti kita syirik dong. Iya, makanya itulah pentingnya kita berilmu sebelum berucap dan beramal. Itulah pentingnya kita menuntut ilmu. Makanya tadi poin yang sebelumnya, yang pertama kali yang kita bahas adalah mengajarkan agama. Allah Ta'ala alam. Artinya kedudukan syiriknya pun juga tergantung atas pengetahuan kita. Ya, tergantung daripada pengetahuan kita. Berarti kalau ari-ari dikubur saja tidak masalah atau bagaimana Ustaz? Iya, tidak masalah. Tidak masalah. Ari-ari ini kan bagian daripada anggota tubuh, sama seperti rambut, sama seperti kuku. Apa yang kita lakukan kalau habis potong rambut? Ya buang. Apa yang habis kita lakukan habis potong kuku? Ya buang. Walaupun rambutnya habis potongan tahallul.
Itu pun juga tidak dibawa ke Indonesia, kemudian ditaruh apa namanya bingkai foto gitu. Rambut tahalul, haji, umroh, tidak ada gitu. Tidak ada keutamaannya anggota tubuh yang sudah terpotong, terpisah dari kita, maka itu tidak ada keutamaannya. Tidak akan mendatangkan manfaat dan tidak akan menjadikan kita apa? Mendapatkan mudarat. Allah taala alam. Satu lagi Pak Ustadz, kayak ada sakit gitu ya, family, terus pergi ke Ustadz meminta air. Itu seperti gimana doanya kayak begitu tuh dosa apa syirik gitu loh? Iya. Tapi kan kita minta ke Ustadz gitu loh. Betul sekali. Ini berat memang pembahasannya. Dibilang syirik Ustadz. Tapi Bu, ada hadis Rasulullah SAW mengatakan nanti di akhir zaman ada Ustadz, orang yang berilmu tapi mengajak pengikutnya masuk ke dalam neraka. Ustadz, orang yang berilmu. Kenapa? Karena ilmunya tujuannya untuk keburukan, bukan betul-betul beribadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah dan syirik dukun untuk mengajak kita di dalam kesyirikan kan juga tidak langsung mengatakan kita harus berbuat syirik. Tetapi dengan apa? Was-was, tipu daya daripada indahnya perkataan mereka. Lihat syaitan, iblis merayu Nabi Adam dan juga istrinya untuk bisa sampai makan dan mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dengan cara apa? Makanlah. Oh, jawabannya tidak. Tetapi diberikan iming-iming, diberikan sesuatu khayalan yang indah. Kalau dia makan dari pohon tersebut atau dia mendekati pohon tersebut akan digolongkan di dalam golongan malakaini, menjadi golongan malaikat, atau khalidin, menjadi kekal di dalam surga. Nah, ini kan iming-imingnya syaitan. Dibuat secara pandangan mata manusia yang buruk menjadi baik. Dan tidak semua juga ayat Al-Quran, tidak semua ayat Al-Quran itu bisa menjadi baik. Tergantung daripada niat. Contoh, bahkan di dalam fatwa ulama besar sekarang bernamanya Syekh Shalih Fauzan. Beliau menjadi ketua fatwa Saudi Arabia, itu Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Syekh Shalih Dr. Fauzan Al-Fauzan. Beliau mengatakan apa? Kalimat yang tertulis di toko-toko atau yang tertempel di mobil-mobil seperti hadza min fadli rabbi atau Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, kan banyak tuh kita lihat tulisan-tulisan ayat Al-Quran atau doa atau sholawat ditempelkan di kaca. Itu kalau tujuan menempelnya, padahal ini kan ayat Al-Quran, ini bisa jadi sholawat, ini kan baik, bagus ini ayat Al-Quran, sholawat. Tapi kalau niat menempelnya adalah untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, maka itu sudah sama dengan menempel jimat. Dan hukum menempel jimat adalah syirik. Masya Allah. Ya, harus tegas kita dengan mengatakan syirik. Karena di Islam itu nggak ada yang abu-abu. Putih ya putih, hitam ya hitam. Nggak ada yang abu-abu. Yang abu-abu namanya syubhat. Yang abu-abu, yang tidak jelas status hukumnya namanya syubhat. Maka ini yang harusnya kita tegaskan. Jadi kalau ternyata datang kepada salah seorang ustadz, tapi kalau dia memang hanya sebatas membaca ayat-ayat Al-Quran, dia ruqyah, maka itu boleh. Yang dikhawatirkan, ustadz ini tidak dikenal secara keilmuan. Nah, ada ustadz kita kan, kemarin yang ikut juga, pakar dalam ruqyah. Nah, itu dia, Ustadz Husain hafizahullah ta'ala, dan juga adik beliau, hafizahullah ta'ala, pakar dalam ruqyah, ya. Mereka kita kenal secara manhajnya, kita kenal secara akidahnya, kita kenal secara pengamalan sunnahnya, sehingga insya Allah ruqyah yang dibaca tidak lepas daripada ayat Al-Quran ataupun doa-doa dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan banyak guru-guru yang di luar sana yang kita tidak tahu tentang manhajnya, kita tidak tahu tentang akidahnya, kita tidak tahu tentang pengamalan sunnah Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi mohon maaf dari pedalaman. Nah sekarang kita harus menjadi renungan ini, kenapa ke orang-orang pedalaman lebih banyak musibahnya dibandingkan orang yang hidup di perkotaan. Ini jadi renungan. Bukan berarti saya menjelek-jelekan yang ada. Saya dari kampung, saya dari pedalaman, saya dari kampung, dari desa, dari pedalaman. Tetapi ini kenyataan. Sampai di negeri kami, ini negeri Sumatera Barat yang saat ini tertimpa musibah, di antara titik dari titik yang tertimpa musibah, itu negeri yang nggak pernah melakukan sholat kebanyakan di sana. Iya. Subhanallah, masjidnya jarang terdengar azan.
Bahkan kemarin sudah tertimpa musibah di tenda-tenda pengungsian pun juga jarang ada yang sholat. Ini pernyataan daripada salah satu dai teman kami yang menjadi relawan di sana. Ya subhanallah. Nah inilah dia, harusnya kan pada sadar dengan diberikan musibah, kembali lagi bertauhid, kembali lagi memperbaiki akidahnya, kembali lagi mereka meningkatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah orang-orang pedalaman kalau justru dikasih musibah, syiriknya makin menjadi-jadi. Dianggap ini alam murka, harus ada pesugihannya, harus ada sesajen yang diberikan. Subhanallah. Nah inilah dia, makin jadi lagi. Makanya kita lihat sekarang ini nampaknya belum berkurang nih musibah yang diberikan di beberapa titik, tidak semuanya, di beberapa titik. Kalau memang mereka tidak kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ustadznya adalah ustadz yang kita kenal bagus manhajnya, bagus di dalam pengamalan sunnahnya, kita tahu background pendidikannya dari fakultas syariah, fakultas keagamaan yang bagus dari segi keilmuannya, kemudian dia membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk ruqyah, maka itu boleh. Tapi kalau sudah ada nanti amalan-amalan bersemedi, pergi ke gua, cari bulu ayam yang hitam, kemudian nyelip satu bulu putih, ya, udah capek-capek nyari, dapat nyembelih, udah itu bukan dia yang makan. Ditaruh di pohon, ditaruh di gunung, ditaruh di batu, dan subhanallah. Nah inilah dia. Maka kita harus selektif, harus benar-benar kita perhatikan dari amalan dan bacaan dari guru-guru tersebut. Mudah-mudahan saja guru-gurunya adalah merupakan ahlut tauhid. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah. Apa Ustaz? Aduh. Ustaz, kita kan nggak boleh mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru ya Ustaz ya. Tapi kenapa Ibu berat? Bukan. Jadi ini ada kawan saya Ustaz, dia terlibat dalam pemerintahan. Lalu dia mau tidak mau foto dia ada dipasang di spanduk di mana-mana dengan kata-kata ucapan seperti itu Ustaz. Nah itu bagaimana Ustaz hukumnya? Sebenarnya dia nggak mau, tapi foto dia mau nggak mau ada di spanduk itu, ada di gambar-gambar itu, dan ada kata-kata itu gitu. Iya, itulah fitnah kepentingan. Itulah fitnah kepentingan akan kedudukan jabatan. Manusia tidak bisa bergerak dengan kepentingan kedudukan jabatan dunia. Makanya para ulama dahulu seperti Buya Hamka kan ditawarkan menjadi anggota pemerintahan waktu itu. Dia tolak. Kenapa? Karena tadi godaannya harus bisa mengucapkan kalimat-kalimat ucapan semuanya. Karena negara kita ini kan banyak agamanya, terdiri dari banyak golongan, banyak keyakinan dan segala macam, dan kita harus masuk ke semuanya, tidak boleh membedakan satu dengan yang lainnya. Maka inilah fitnah kepentingan daripada kedudukan jabatan. Dan tidak bisa dia mengatakan itu sudah saya pungkiri dalam hati, tapi untuk masalah kenyataannya tetap terjadi, dituliskan namanya, kemudian ada tulisan selamat begini dan begitu, tetap dia mendapatkan dosa, karena ini adalah merupakan selemah-lemahnya iman. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang melihat kemungkaran hendaknya dia rubah dengan lisan, dengan tangannya. Kalau dia bisa rubah dengan tangannya. Kalau tidak bisa dengan lisannya. Kalau tidak bisa maka dia pungkiri di dalam hati, dia ingkari dalam hati, dan pengingkaran kemungkaran di dalam hati ini tanda lemahnya iman. Kenapa tanda lemahnya iman? Karena kemungkaran tersebut tidak berubah dan tidak hilang, masih terus tersebar dan beredar. Nah inilah dia. Maka kalau bisa, ya sudahlah. Orang yang mengatakan dia masuk dalam politik, dia bisa merubah, tidak akan bisa. Kecuali kalau sekarang ini mereka yang ada di dalamnya berubah tentang masalah imannya, tauhidnya, akidahnya, amal solehnya. Mereka benar-benar takut hanya kepada Allah. Maka insya Allah sistem di dalam pemerintahan kita akan menjadi baik. Ya baik. Tapi kan orang yang ada di dalam pun juga bukan orang yang beriman. Ada orang kafir. Bukan umat Islam semuanya, yang gak akan mungkin bisa berubah sistem kita. Karena anggota yang ada di dalamnya, ya itu pun juga bercampur, bukan hanya orang yang beriman, kan agama lain juga ada. Iya, dan gak akan mungkin bisa berubah dengan secepatnya. Seperti kita membalikkan telapak tangan, butuh waktu yang lama. Makanya kita sekarang ini coba menjaga diri kita dan keluarga terlebih dahulu. Ini negara terkecil kita nih, keluarga kita.
Sebelum kita bahas negara yang besar yang ada di Indonesia, kita bahas dulu perhatian kita kepada negara kita dan yang ada di sekitar kita, yaitu tetangga kita. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga dengan baiknya kita, keluarga kita dan tetangga kita, Allah memberikan banyaknya kebaikan dan keberkahan untuk negeri kita yang tercinta ini. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000. Syukron wa jazakumullah khair.